Pada latihan soal mandiri 4 nomor 1, virus melakukan perbanyakan diri melalui replikasi secara litik dan lisogenik. Nah, pernyataan yang tepat mengenai replikasi virus adalah A. Siklus litik memerlukan waktu yang lebih lama. B. Pada siklus lisogenik tidak terbentuk profag. C. Terjadi pemindahan DNA virus pada fase absorpsi dalam siklus litik. D. Siklus lisogenik menghasilkan virion yang jumlahnya lebih sedikit. G. Siklus litik dapat masuk ke dalam siklus lisogenik. Oke, kita jawab pertanyaan ini. Kita gambarkan terlebih dahulu siklus hidup secara litik dan lisogenik. Yang pertama, secara litik. Yang kedua, lisogenik. Nah, di sini terdapat skema replikasi virus secara litik dan lisogenik. Yang atas ini merupakan siklus litik. Jadi pertama terjadi absorpsi atau penempelan virus pada sel inang, kemudian terjadi injeksi. Injeksi ini merupakan pemasukan materi genetik ke dalam sel inang atau bakteriofag. Kemudian setelah itu sintesis. Nah, sintesis ini terjadi pengambil alihan sel inang oleh virus, kemudian terjadi perakitan. Nah, perakitan ini terjadi perakitan bagian-bagian tubuh si virus itu, kemudian setelah itu litik, yang artinya virus tersebut akan keluar dan menginfeksi sel yang lain. Kemudian yang lisogenik, ini pertama ada tahap adsorpsi atau penempelan virus pada sel inang. Kemudian yang kedua ini ada penggabungan. Terjadi penggabungan DNA atau materi genetik virus dengan materi genetik sel inang. Kemudian setelah itu memasuki tahap selanjutnya yaitu pembelahan. Nah, sel yang telah disisipi oleh materi genetik virus itu akan membelah menjadi banyak, setelah itu bisa litik atau bisa lisis atau pecah. Ini lisis. Oke. Nah, kita lihat perbedaan dari kedua siklus ini ya. Kalau litik, tahapnya ada 5 tahap. Kalau yang lisogenik ada 4 tahap. Kemudian waktu siklusnya ini kalau yang litik itu relatif lebih singkat. Kalau yang lisogenik itu membutuhkan waktu lebih lama. Nah, kemudian untuk yang litik itu tidak terbentuk profag. Kalau yang ini terbentuk profag dari pembelahan itu. Kemudian karena untuk yang litik ini dia mengalami lisis, maka dihasilkan virion, banyak. Sementara itu yang lisogenik, virion ini dihasilkan sedikit. Oke, untuk yang litik ini tidak bisa menuju ke siklus lisogenik. Sementara untuk yang lisogenik dia bisa menuju ke siklus litik. Setelah terjadi pembelahan, maka dia akan mengalami lisis juga atau litik. Oke, jadi pernyataan yang tepat mengenai replikasi virus adalah yang A, siklus litik memerlukan waktu yang lama. Salah ya,
harusnya lebih singkat. Yang B, lisogenik tidak terbentuk profek, salah juga, harusnya terbentuk profek. Yang C, terjadi pemindahan DNA virus pada fase absorpsi dalam siklus litik. Nah, salah juga ya. Yang D, siklus lisogenik menghasilkan virion yang lebih sedikit. Nah, ini betul. Yang E, siklus litik dapat masuk ke dalam lisogenik. Salah ya, ini kembali juga. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D.